Jadi kita membandingkan di antara Kolosebo dengan Liga 2 itu hasilnya banyak mana. Sobat Agri, saat ini saya berada di lahan seorang petani yang merupakan petani sukses di budidaya tanaman padi. Beliau sudah mencapai hasil panen lebih dari 10 ton. Ingin tahu bagaimana beliau selama proses perawatannya, pemilihan varietas maupun pengendalian hama penyakit? Silakan ikuti video ini sampai akhir, karena saya akan mencoba menanyakan kepada beliau tahap demi tahap dari berbagai aspek di budidaya tanaman padi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Suyoto dari Ketua Kelompok Tani Mulyo Tani Kutukan Randu Blatung Kabupaten Blora. Berapa lama sudah bertani? Walah, kita pertanian ini istilahnya sudah ada 5 tahunan. Jadi jangan fokus di pertanian sudah 5 tahun? Ya 5 tahun. Oleh sebelumnya sudah? Ya sebelumnya kita fokus di perkayuan. Oh. Jadi kepengen saya itu ini sudah usia sudah tua, kepengen saya ikut memperjuangkan petani biar cepat maju, biar cepat sukses. Luasan lahan yang jenengan garap berapa? Yang saya garap sementara ini saya proses sendiri itu sekitar 2 hektar. Hasilnya bisa mencapai 10 ton, betul? Ya betul. Kemarin itu yang varietas 32 itu 13,5, yang padi Kolosebo jadi kita itu cuman 10,5. Jadi sementara itu masih menang dari Liga 2. Senangnya di Liga 2 kan anakannya banyak. Di samping itu ya penjualan pasaran juga kan masih yang dipilih itu masih kesenangan dari Liga 2. Oke. Tapi dari segi perawatan sama penyakitnya lebih mudah yang mana? Hama penyakitnya lebih mudah. Aslinya tuh kalau untuk masalah tanaman itu yang rawan penyakit yang jelas itu 32. Terutama itu apa tuh namanya dengkek sama kena merah-merahan itu. Oke, dengkek atau yang namanya pertumbuhannya apa? Kurang maksimal. Maksimal. Kalau dari segi anakan 32 dengan varietas yang dengan sebelumnya bandingkan Kolosebo tuh lebih... masih banyak 32. Oke, dari segi anakan pun ya, masih banyak 32. 32 masih mencapai 40 lebih. 40 Kalau lebih iya, kalau istilahnya kalau Kolosebo paling mentok yang paling banyak 35 itu sudah mentok. 30-35. Ketika jenengan menggunakan 32 itu kendalanya apa saja? Nah, kita gini. Kita menggunakan yang 32 ini kita kebuktikan ya. Itu kalau 32 yang sudah itu masalah di sini kan banyak hama tikus toh. Kalau 32 itu enggak begitu senang istilah tikus. Tapi kalau yang jenis Kolosebo itu kok kelihatannya kalau memang kita itu kurang teliti itu diserang namanya itu tikus. Yang di sini ya jelas itu hama tikus yang paling banyak. Apakah ada perawatan khusus untuk Invari 32 ini? Perawatan khusus tetap ada. Itu yang kalau misalnya kalau yang jenis Kolosebo itu kemarin kan istilahnya perawatan itu bebas lah masalah pengairan. Tapi kalau yang 32 ini kalau untuk pengairan itu lebih bagusnya dia itu paling enggak itu harus kurang airnya. Dia itu enggak mau terlalu airnya terlalu tergenang, enggak mau. Dia itu harus asat istilahnya tuh airnya. Kalau tergenang terus bagaimana tadi? Kalau tergenang terus dia tuh enggak bisa nganak, terus namanya itu enggak bisa pertumbuhannya enggak bisa langsung. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu mengkeret. Iya. Itu untuk 32. Tapi kalau untuk Kolosebo bebas. Airnya agak tergenang pun bisa tumbuh. Bisa tumbuh normal ya. Jadi itu adalah perlakuan Invari 32 yang perlu diperhatikan supaya hasilnya bisa mencapai lebih dari 10 ton. Oke, baik Sobat Agri, itulah mengenai wawancara atau berbincang langsung dengan Bapak Suyoto selaku petani yang hasil panennya bisa lebih dari 10 ton per hektar. Untuk segmen ini kita tutup dahulu, nanti bisa tonton di part 2